Dan menurut gue pribadi itu menjadi keunikan sendiri ya buat Kang Freddy untuk videonya, karena videonya tentu berbeda dengan orang-orang lainnya gitu ya, yang membuat para subscribernya, para viewersnya termasuk gua jadi berpikir gitu kan ya, apa sih sebenarnya yang dibicarakan oleh Kang Freddy gitu. Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapia News. Hari ini gue bahas apa? Dari kemarin gue nggak bahas-bahas Kaus Subang ya teman-teman, karena lagi ada ya kendala ya, karena apa ya, kemarin ya kakak gue masih masuk rumah sakit ya. Jadi itu yang membuat gue nggak bikin video. Jadi di sini kemarin gue ada apa ya, ngelihat video Kang Freddy. Agak kaget ya, agak kaget ngelihat video baru Kang Freddy, yaitu jadi kemarin tuh Kang Freddy menanggapi video live dari Kisodo ya. Mungkin karena komentar dari para netizen nih, daripada viewers gitu kan ya, kepada Kisodo, kemudian Kisodo menanggapi tentang video dari Kang Freddy gitu, yang ia anggap terlalu ambigu gitu ya videonya gitu ya. Jadi di situ Kang Freddy menanggapi video tersebut, dan sepertinya ada amarah di situ ya, atau ketidaksukaan karena Kisodo menyampaikan hal tersebut di publik gitu kan ya, tidak langsung menelpon Kang Freddy-nya kalau nggak suka gitu. Ya di sini gue hanya sedikit berpendapat ya, menurut gue pribadi mengenai hal tersebut gitu ya. Ya kalau gue di sini pribadi sebagai ya konten kreator juga memahami banget untuk hal ini gitu ya. Jadi di sini gue ada di tengah-tengah sih ya. Gue memahami maksud Kisodo seperti apa, dan gue juga memahami maksud dari Kang Freddy seperti apa gitu. Pertama mungkin gue akan melihat dari perspektif Kisodo gitu kan ya. Sebetulnya di sini Kisodo kalau menurut gue pribadi hanya berpendapat ya, menurut dirinya pribadi gitu, mengenai video-video mungkin ya yang biasa dikeluarkan oleh Kang Freddy gitu. Namun di sini posisinya untuk Kang Freddy sendiri tidak terima ya kalau misalkan dikatakan seperti itu mungkin ya. Karena apa? Karena harusnya mungkin Kisodo sudah mengetahui gitu dari dulu Kang Freddy selalu membuat video-video yang ambigu seperti itu gitu. Dan gue pribadi ya yang selalu mengikuti juga ya video-video dari Kang Freddy. Ya di situ para viewers nih, kita para netizen ya harus berpikir gitu kan ya. Selalu ya mungkin dibuat bertanya-tanya juga, karena videonya juga sebuah pertanyaan gitu. Dan membuat kita jadi berpikir terus gitu ya. Sebenarnya apa gitu kan yang terjadi. Dan siapa yang diomongin dari Kang Freddy ini gitu. Walaupun kebanyakan dari para netizen yang selalu mengikuti Kaus Subang sudah bisa menebak siapa orang yang diomongin dari Kang Freddy gitu. Namun gue di sini di satu sisi memahami apa maksud kata dari Kisodo ini gitu ya. Kalau gue lihat dari Kisodo ini, melihat ada kekhawatiran aja sebenarnya. Karena ini terlalu ambigu dan mungkin takutnya menuju ke YouTuber, dan itu menjadi kekhawatiran untuk Kisodo gitu. Itu sebenarnya itu pendapat beliau pribadi sebenarnya kayak gitu. Dan itu sebenarnya bukan masalah juga ya, untuk baik untuk Kisodo ataupun Kang Freddy harusnya, jika tidak ada ketersinggungan sebenarnya. Itu kan sebenarnya hanya pendapat ya. Ya itu perspektif dari Kisodo gitu ya. Kalau gue sebagai konten kreator memahaminya seperti itu gitu. Namun mungkin ya bahasanya aja gitu yang terlalu terbuka gitu kan ya. Karena kan Kisodo sukanya belak-belakan, berbanding terbalik dengan Kang Freddy yang selalu berhati-hati gitu.
tidak mau langsung belak-belakan seperti halnya Kisodo gitu. Ini memang berbanding terbalik gitu. Namun sebenarnya ini ya kesalahpahaman aja sebenarnya gitu, dan tidak perlu dipermasalahkan. Jikapun ini dipermasalahkan ya ini mungkin mengenai salah paham aja, mengenai perkataan aja gitu kan ya, bahwasanya Kang Freddy ini kan bebas untuk membuat video seperti apapun, ambigu apapun gitu. Jadi mungkin ada kesalahpahaman bahwasanya seperti Kisodo melarang Kang Freddy untuk membuat video ambigu seperti itu gitu. Dan di sini ya Kang Freddy menanggapinya bahwasanya Kisodo membuat statement seperti itu di publik gitu, dan dia tidak suka untuk hal tersebut. Sebenarnya seperti itu aja, tidak langsung DM langsung kan temen kan gitu. Ya itulah dari perspektif Kisodo, dan itu tanggapan dari sementara dari Kang Freddy. Kemudian bagaimana dari Kang Freddy-nya gitu kan ya? Ya gue lihat di sini, ngelihat video Kang Freddy di sini apa ya, dari raut wajahnya ada kekesalan banget gitu ya kepada Kisodo. Kenapa kita temen nggak langsung itu ya apa namanya berkomentar langsung gitu. Kenapa sebagai teman nggak berkomentar langsung, DM gitu kan via WhatsApp ke Kang Freddy kalau dia nggak suka untuk yang ambigu tersebut, takut menuju ke mana nih, ke siapa gitu kan ya, saking ambigunya, apakah ke YouTuber siapa kan kayak gitu. Namun di sini mungkin karena sudah sangat kesal gitu kan ya, Kang Freddy-nya menyampaikan penjelasan tersebut di video terbarunya gitu ya. Seperti apa tuh bang videonya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Bagi yang belum, gue yakin sih kebanyakan teman-teman sudah melihat video dari Kang Freddy tanggapannya, dan di situ sangat wajar ya. Keduanya menurut gue sangat wajar, dari Kisodo sangat wajar, dan tanggapan dari Kang Freddy juga sangat wajar gitu. Jadi ini miss sedikit aja, tinggal saling komunikasi ya selesai gitu ya. Di sini kan poinnya adalah dari Kang Freddy sendiri kan tidak suka hal tersebut disampaikan di publik kan kayak gitu. Kenapa beliau atau Kang Freddy disampaikan oleh Kisodo selalu membuat video-video yang ambigu kan kayak gitu. Kan tidak tahu nih arahnya ke siapa, kan takutnya kan seperti itu maksud dari Kisodo. Dan gua sangat memaklumi kalau misalkan Kang Freddy ada sedikit kekesalan kayak gitu. Karena apa? Karena di sini mungkin ada kekecewaan juga ya dari Kang Freddy ke Kisodo. Karena apa? Karena harusnya beliau juga memahami gitu, dari dulu Kang Freddy ini selalu membuat memang seperti itu videonya kan kayak gitu. Dan kita sebagai viewers, gue pribadi ya sebagai yang selalu juga mengikuti channel dari Kang Freddy yang selalu aktif, gue sangat menghargai ya, karena setiap harinya selalu membuat video-video dan aktif terus biar kalau Subang ini nggak tenggelam gitu kan ya. Bahkan Kang Freddy ini harus sangat kita hargai juga, karena dulu yang membuat judul meledak-meledak juga kan adalah Kang Freddy gitu. Artinya memang ada informasi-informasi tersembunyi yang dimiliki oleh Kang Freddy. Kang Freddy sudah menjelaskan seperti itu. Jadi beliau menjelaskan akhirnya ya ini harusnya dijelaskan di belakang layar kepada Kisodo, tapi karena mungkin sudah kekesalan dari Kang Freddy ya dijelaskan aja langsung gitu kan ya, bahwasanya ya harusnya Kisodo tahu gitu bahwasanya dari dulu seperti itulah video-video dari Kang Freddy gitu setiap harinya gitu kan ya. Lebih banyak memang ambigunya gitu kan ya, tidak langsung terbuka gitu orangnya, yang lebih berhati-hati, berbanding terbalik mungkin dengan Kisodo yang belak-belakan gitu. Ya kalau gue pribadi termasuk ya seperti Kisodo, seperti Banjek yang lebih suka belak-belakan gitu kan ya. Namun di sini gue juga kan menghargai ya untuk Kang Freddy yang dari dulu gue juga berkomentar ya, kalau Kang Freddy ini yang orang yang sangat berhati-hati gitu kan ya. Dan kita juga harus ngertiin gitu, agak beliau dapat informasi yang tidak bisa disampaikan langsung ke publik gitu kan ya. Dan itu dibuat konten yang membuat para viewers gitu kan ya
atau para subscriber itu berpikir sendiri gitu kan ya. Petunjuk yang diberikan Kang Freddy itu ke siapa atau membicarakan apa gitu kan ya. Biasanya ya kalau misalkan yang sangat mengikuti gitu, biasanya sudah bisa menebak gitu. Walaupun ada beberapa memang yang tidak diketahui atau dirahasiakan gitu oleh Kang Freddy, jawaban dari video-videonya yang ambigu itu gitu kan ya. Dan menurut gue pribadi itu menjadi keunikan sendiri ya buat Kang Freddy untuk videonya, karena videonya tentu berbeda dengan orang-orang lainnya gitu ya, yang membuat para subscribernya, para viewersnya termasuk gua jadi berpikir gitu kan ya, apa sih sebenarnya yang dibicarakan oleh Kang Freddy gitu. Itu sebenarnya kan kalau di YouTube itu bagus juga ya teman-teman. Karena apa? Karena itu membuat orang penasaran gitu. Itu juga bagus untuk masuk, kalau kita ngomongin YouTube ya, di algoritma YouTube itu bagus ya teman-teman. Karena apa? Setiap harinya itu bisa membuat orang tuh tertarik, karena membuat judul yang bikin orang penasaran, membicarakan sesuatu yang tidak terlalu terbuka gitu ya. Walaupun memang kadang gua akui kadang memang konten dari Kang Freddy ini kadang ambigunya terlalu ambigu, karena kita tidak tahu nih apa maksud dan tujuan dari Kang Freddy gitu ya, karena mungkin informasinya terlalu rahasia gitu. Tapi kita sebagai subscribernya harusnya sih ya sudah memahami untuk hal tersebut ya, walaupun mungkin sedikit ada kekesalan gitu kan ya, karena kadang kita tidak tahu apa yang dibicarakan, misalkan seperti itu sangat wajar ya teman-teman. Tapi menurut gua ini sangat ya bagus juga ya teman-teman. Ada baiknya, ada mungkin minusnya gitu ya, ada plus dan minusnya gitu kan ya. Misalkan informasi suatu berita harus disampaikan secara terbuka, namun di sini kan kalau Kang Freddy ini membuat suatu hal yang berbeda gitu kan ya, membuat suatu konten, suatu berita tapi disampaikan secara hati-hati gitu kan ya, karena di sini ada suatu informasi atau rahasia yang belum bisa diungkapkan secara terbuka gitu ke media gitu ya. Jadi gue sangat memahami kalau misalkan ya ada ketidaksukaan dari Kang Freddy kepada Kisodo karena tanggapan seperti itu. Tapi ya gue berharap untuk Kang Freddy tidak terlalu menanggapi untuk pernyataan Kisodo tersebut, karena itu sebuah apa ya, mungkin ya sebuah kewajaran dan keresahannya bagi Kisodo dan juga para subscriber Kang Freddy juga termasuk gitu kan ya. Itu menurut gua suatu kewajaran gitu. Kalau dianggap ambigu karena memang kontennya ambigu gitu kan ya, di sini titik poinnya cuma kan karena seperti ada ketersinggungan Kang Freddy ya kepada Kisodo, itu aja sebenarnya. Dan titik poinnya adalah ya Kisodo juga tidak bisa ya atau tidak boleh melarang Kang Freddy untuk membuat konten apapun, termasuk konten yang ambigu seperti itu gitu ya. Kalau gue pribadi ya harapannya sebagai subscribernya Kang Freddy gitu kan ya, sebenarnya gue menyukai juga ada titik minusnya, dimana misalkan gue nggak mengetahui gitu kan, agak kekesalan juga misalkan kayak gitu kan ya. Gue nggak bisa membohongi hal tersebut gitu kan ya. Namun poinnya di sini adalah gue menghargai untuk setiap konten dari Kang Freddy gitu kan ya, karena penjelasan dari Kang Freddy itu di video terbarunya juga sangat jelas bahwasanya ada informasi yang tidak bisa dikatakan secara langsung ke publik, tapi Kang Freddy menyampaikannya ya dengan ambigu gitu, karena tidak bisa secara terang-terangan. Dan keresahan para subscriber atau termasuk Kisodo yang mungkin menonton dari Kang Freddy juga, mungkin gemes aja kita gitu, Kang Freddy ya, gemes aja kita karena kenapa nggak belak-belakan misalkan kayak gitu-gitu aja sebenarnya sih. Jadi
di sini sebenarnya nggak ada masalah apapun gitu kan ya. Dari Kang Freddy juga harusnya nggak ada masalah. Dan semoga bisa memaafkan ya Kisodo gitu kan ya. Sebenarnya kontennya ini Kisodo ini mengatakan seperti itu mungkin sebagai ya viewers juga gitu kan ya, yang di sini posisinya beliau juga sebagai konten kreator juga ada resah atau gimana gitu kan ya. Sebenarnya gitu aja sih. Sebenarnya hal ini tidak perlu dipermasalahkan, tapi ya setiap orang berbeda ya tanggapannya teman-teman. Kalau misalkan dari Kang Freddy ada ketersinggungan, ya baiknya Kisodo menghubungi langsung dari Kang Freddy langsung gitu kan ya. Semoga nggak ada masalah apapun gitu. Karena gue lihat di sini kalau dari tampang Kang Freddy sangat kesel banget gitu akan komentar dari Kisodo ini di live-nya gitu kan ya. Dan sekali lagi di sini gue di tengah-tengah karena gue memahami maksud Kisodo dan gue memahami maksud dari Kang Freddy gitu ya. Dan gue buat teman-teman yang lihat video ini ya tentunya juga sangat memahami ya, yang mengikuti Kisodo dan juga yang mengikuti Kang Freddy termasuk gitu. Kita kan mengikuti semuanya gitu kan ya, pasti memahami lah ya maksud dari kata-kata gue ini gitu. Oke, segitu video dari gue, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman.